Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari ini saya akan berbagi tentang kunci awal untuk meraih sukses. Saya seringkali rumuskan dengan istilah HIT. Apa HIT itu? Mereknya obat nyamuk. Oh bukan. HIT itu hanya adalah hancurkan penghalang. Ada 5 hal yang seringkali menghambat kita untuk meraih sukses. 1. Berpikir negatif. 2. Pakai alasan usia. Ini seringkali ditumpangi oleh bisikan setan. 3. Pakai alasan kesehatan. 4. Pakai alasan latar belakang pendidikan. 5. Ini kelihatannya rohani tapi roh halus, yaitu pakai dalih nasib. Riset saya teman-teman, mereka-mereka yang seringkali, coba kalau jenengan perhatikan, mereka-mereka yang seringkali menyanyikan lagu-lagu artis-artis kita yang tahun 70-an, 80-an, yang tema lagu-lagunya melankolis dan penuh prihatin, dan ternyata nasibnya persis dengan apa yang ia nyanyikan. Agak kekinian teman, tapi mesra dialami oleh Maya Estianty. Ayu Ting Ting dengan lagunya Alamat Palsu, Cita-Cita dengan lagunya Sakitnya di Sini. Saya tidak tahu kenapa Olga Saputra bikin lagu Hancur Hatiku. Hati-hati, memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Ada 5 hal yang seringkali menghambat kita untuk meraih sukses. 1. Berpikir negatif. 2. Pakai alasan usia. Kalau dalih usia ini dipakai, maka tidak akan ada seorang bocah yang usianya baru 6 tahun, tetapi dia sudah mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Namanya Gevira Fatimah. Dia sudah mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Pakai alasan usia? Tentu tidak. Kalau dalih usia ini dipakai, maka tidak akan ada seorang pengusaha kita namanya Bob Sadino. Dia mengawali bisnisnya pada usia tua. Maka kalau dalih usia ini dipakai, maka tidak ada KFC. Karena Kentucky Fried Chicken yang dibuka oleh Colonel Sanders, dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Waspadalah, ada 5 hal yang seringkali menghambat kita untuk meraih sukses. 1. Berpikir negatif. 2. Pakai alasan usia. 3. Pakai alasan kesehatan. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, Indonesia tidak akan pernah punya Presiden Gus Dur. Apakah Gus Dur pakai alasan kesehatan? No, tidak. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, maka kita tidak akan pernah punya seorang tokoh namanya Pepeng, yang dulu terkenal dengan artis kuis jari-jari. Sebelum meninggal dia diuji oleh Allah sakit selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu sel-sel saraf tulang belakangnya tidak berfungsi. Tetapi dia tidak pernah berhenti, tetapi dia terus berkarya. Saya dapat kalimat yang berharga dari Pepeng. Saya justru merasakan cinta kasih Allah ketika saya dalam kondisi sakit. Oleh karena itu saya tidak boleh menyerah untuk terus menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Pertanyaannya, pakai alasan kesehatan? Kalau Anda browsing internet saat ini, salah satu motivator terbaik di dunia itu buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya, ada satu kaki yang agak kecil. Namanya Nick. Dia adalah motivator terbaik di dunia saat ini. Pertanyaan saya, pakai alasan kesehatan? No, tidak. Ada 5 hal yang seringkali menghambat kita untuk meraih sukses. 1. Berpikir negatif. 2. Pakai alasan usia. 3. Pakai alasan kesehatan. 4. Pakai alasan latar belakang pendidikan. Wah, saya tidak mungkin bisa sukses, Pak. Saya kan cuma S3, Pak. SD, SMP, SMA saja. Kalau dalih ini dipakai, saya tidak akan pernah punya seorang guru motivator terbaik di Indonesia tahun 2000, namanya Andri Wongso. Andri Wongso itu sekolah dasar tidak tamat. Tetapi kalau dia ngisi gelarnya panjang, teman-teman sekalian. Andri Wongso SDTT-TBS. Loh, kok aneh? Ya, ternyata gelar itu singkatan. Andri Wongso SDTT-TBS apa? Sekolah dasar. Tidak lulus, tapi ternyata bisa sukses. Pakai alasan latar belakang pendidikan? No. Yang kelima, ini kelihatannya rohani tapi roh halus. Seringkali dipakai oleh orang kita, yaitu pakai dalih nasib. Nah, ini kelihatan rohani tapi roh halus. Waspadalah, ada 5 hal yang seringkali menghambat kita untuk meraih sukses. 1. Berpikir negatif. 2. Pakai alasan usia. 3. Pakai alasan kesehatan. 4. Pakai alasan latar belakang pendidikan. Dan kelima adalah dalih nasib. Itu hancurkan penghalang. Itulah gembok-gembok mental. Sekarang ini apa? Impianmu tuliskanlah. Kenapa impian harus ditulis? Karena bisa jadi motivasi, bisa jadi semangat. Tuliskanlah, sebut dalam doa-doa kita, visualisasikan. Impianmu tuliskanlah. Kemudian T-nya apa? Tingkatkan terus kompetensi kita. Tingkatkan terus skill dan kemampuan. Almarhum ibu dulu pernah bilang sama saya, Le, kalau wadahmu luas, isi akan mengikuti wadah. Apa sih wadah itu? Kita mau meningkatkan kompetensi. Kalau kita mau meningkatkan kompetensi, maka kita meningkatkan knowledge, skill, dan karakter integritas. Kalau kompetensi kita meningkat, maka itu artinya wadahnya luas. Kalau wadahnya luas, levelnya naik. Kalau level naik, fasilitas mesti ngikut. Itulah
tingkatkan kompetensi. Itulah kunci awal untuk meraih sukses. Apa tadi singkatannya? HIT. Hanya adalah hancurkan penghalang yang tidak tampak. Apa 5 penghalang yang tidak tampak tadi yang seringkali dipakai oleh bisikan setan? 1. Berpikir negatif. 2. Pakai alasan usia. 3. Pakai alasan kesehatan. 4. Pakai alasan latar belakang pendidikan. Dan yang kelima adalah nasib. Ini tadi adalah impianmu, tuliskanlah. Teruslah bermimpi, teruslah punya impian, selaraskan dengan visi hidup Anda. Maka insya Allah impian itu akan jadi nyata. Dan yang lebih penting adalah pantaskan diri dengan terus meningkatkan kompetensi kita. Kalau dalam bahasa valensi, tingkatkan valensi kita. Karena kalau wadah kita semakin luas, tidak usah khawatir, isi akan mengikuti wadah. Level kita naik, maka fasilitas pasti ikut. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat berpuasa bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.